Selain beredarnya informasi hoax, ancaman lain yang memiliki dampak serius bagi keamanan siber yaitu pencurian data pribadi. Tercatat sepanjang tahun 2020 lalu, terdapat 7 kasus kebocoran data pribadi. Bahkan pada tahun 2021 ini, terdapat kasus pencurian data yang menyasar salah satu instansi pemerintahan. Hal ini menjadi tugas bagi para stakeholder, salah satunya Kemenkominfo untuk mencegah atau mengantisipasi kebocoran data tersebut. Baik, Pak, di kesempatan kedua ini saya ingin menanya lebih lanjut mengenai peran serta pemerintah dalam penanggulangan informasi hoax ini, Pak. Dari berbagai jumlah platform yang ada di masyarakat ini kan juga sering kali terjadinya pencurian data, Pak, seperti yang belakangan ini pernah terjadi, Pak. Itu kira-kira kenapa, Pak, ya? Kok bisa terjadi demikian? Apakah masih kurang kuat peraturannya kah, atau sistem infrastrukturnya lemah, atau bagaimana, Pak? Bisa boleh dicerahkan, Pak? Jadi kalau kita bicara kebocoran data itu bisa terjadi di berbagai kemungkinan. Kalau itu terjadi di platform, biasanya ya karena ada kelemahan dalam sistemnya. Kita lihat ke setiap orang yang memutuskan untuk masuk ke ruang digital pasti punya yang namanya risiko. Karena memang ruang digital itu sifatnya terbuka. Nah ini memang kalau kita membuat security-nya terlalu tinggi, mamanya itu akan menghambat percakapannya. Nah ini memang itu adalah dilema. Tapi sebenarnya teknologi sekarang sudah bisa memungkinkan, jadi keamanannya juga tinggi, tapi juga kenyamanannya juga memadai. Nah ini yang kita harapkan tiap-tiap platform itu mengembangkan inovasi-inovasi ini. Nah, kalau kebocoran itu ya itu bisa ya namanya kejahatan ya, namanya kejahatan. Nah, tapi sampai saat ini sudah ada kira-kira 29 kasus yang kami tangani. Ya itu kita kasusnya bermacam-macam, ada juga yang dari kelemahan, ada juga karena ada apa namanya orang lama yang sudah keluar bisa mengetahui kelemahannya, berbagai macam. Tapi itu tadi, kalau ada kesengajaan dari perusahaan itu pasti ada tindakannya. Nah, untuk itu sebenarnya secara regulasi yang ada sudah memadai, tapi kita perlu pengaturan yang lebih komprehensif. Makanya sekarang sedang dilakukan pembahasan antara pemerintah dengan DPR terkait rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Ini diharapkan dapat membantu memberikan pedoman bagi pengendali data pribadi yang mengendalikan data pribadi orang Indonesia untuk meningkatkan yang namanya sistem keamanannya atau juga meningkatkan kualitas SDM-nya dan juga mungkin meningkatkan sistem operasional SOP-nya. Ini karena banyak sekali kalau kita bicara kebocoran data itu bisa karena sistemnya, karena pelanggaran SOP-nya, karena juga mungkin SDM-nya teledor. Ini bisa semua terjadi. Makanya kita sangat mengharapkan pembahasan rancangan undang-undang ini bisa segera dituntaskan karena akan memberi pedoman pada semua pelaku terkait perlindungan data pribadi ini. Nah itu sih yang terkait perlindungan data pribadi. Namun gini, siapapun yang mengambil data pribadi dan menggunakan data pribadi hasil pencurian data pribadi itu melanggar hukum. Dan kita bisa tindak karena itu jadi yang mengambilnya itu sudah melanggar hukum akan kita cari itu misalnya dengan kepolisian, tapi yang menggunakan data hasil pencurian data pribadi itu pun juga ilegal. Jadi memang tidak ada ruang untuk mereka mendapatkan benefits. Biasanya pencurian data pribadi itu berkelanjutan dengan aksi kejahatan lainnya. Dengan adanya data pribadi inilah mereka mencoba mencari kejahatan yang lainnya. Namun biasanya tidak ada perusahaan-perusahaan berani menggunakan data-data pribadi hasil curian. Biasanya penjahat lagi yang menggunakan. Habis itu dia habis mengatakan emailnya, dari emailnya bocor, dia mencari bagaimana yang namanya akun-akun yang punya nilai-nilai ekonomisnya, umpamanya sistem pembayaran. Kalau orang itu tidak jeli dalam membuat password, semua password sama, termasuk untuk yang pembayaran, namanya untuk OVO-nya ataupun untuk GoPay-nya sama, itu kemungkinan mungkin bisa merugikan. Nah itu biasanya mereka masuk ke sana lagi. Nah, itu sih karena dalam aturan yang sekarang pun setiap data pribadi yang dikumpulkan itu harus mempunyai legal basis atau keabsahan
Apakah data pribadi itu diberikan karena adanya konsen dari penggunanya, atau ada karena adanya kontraktual, atau adanya kalau untuk pemerintah itu adalah kewenangan seperti Dukcapil umpamanya. Apa dasarnya mereka mengumpulkan itu harus ada, dasar hukumnya harus ada. Dan penggunaannya pun hanya harus untuk spesifik. Contohnya saya kasih gambaran aja. Kalau kita bertransaksi di sebuah platform marketplace, sekali kita transaksi, data pribadi kita itu disimpan oleh 4 institusi. Pertama adalah institusi marketplace-nya itu sendiri. Mereka pasti tahu bahwa saya lagi bertransaksi, katakan saya yang bertransaksi. Merchant tempat saya beli barang itu dia tahu juga menyimpan data pribadi saya. Yang namanya logistik yang mengirimkan barang itu juga tahu. Dan yang namanya sistem pembayaran juga tahu. Saya sudah melakukan transaksi di sebuah platform itu, katakan Tokopedia. Nah, keempat institusi ini yang memegang data pribadi saya, mereka hanya boleh menggunakan untuk kepentingan saya dan untuk tujuan yang tertentu. Contohnya umpamanya, logistik hanya untuk logistik, dia nggak boleh untuk menggunakan hal yang lain. Kalau dia menggunakan hal yang lain, dia sudah melanggar ketentuannya. Nah, ini yang kita ingin bangun kesadaran juga bagi para pemain-pemain yang pemain-pemain digital, bahwa penggunaan data pribadi itu harus spesifik dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, itu harapannya kita kedepannya akan segera dituntaskan undang-undang ini, karena undang-undang ini sangat diperlukan masyarakat. Karena kita sedang melakukan transformasi digital. Transformasi digital tanpa adanya pelindungan data pribadi akan susah dicapai, karena di situ akan makin rentannya risiko bagi masyarakat. Baik, Pak. Pak Semi, dari kan penyebabnya terjadi pencurian data itu banyak sekali, Pak, faktornya. Dan dari tadi sudah Bapak sebutkan juga banyak sekali itu, tapi lebih dipenuhi oleh faktor manusianya, Pak. Adakah faktor yang dimungkinkan kebocoran data pribadi itu disebabkan lemahnya atau kurangnya kemampuan infrastruktur pengamanannya, Pak? Ya, tadi kan saya bilang kalau kebocoran data itu ada 3. Bisa dari sistemnya, ada loophole-nya, kita bicaranya itu ada kelemahan. Bisa juga dari kurang ketatnya SOP, jadi membuat SDM-nya teledor, itu pernah terjadi juga. Atau bisa juga karena ada permainan orang dalam. Jadi memang kita selalu melihat waktu kita melakukan investigasi, kita pasti melihatnya apakah sistemnya sudah cukup handal, apakah mereka sudah melakukan auditing. Pernah nggak sistemnya dilakukan audit, investigasi ataupun forensik audit untuk memastikan sistemnya handal? Kalau sistemnya sudah bagus, kita langsung lihat lagi, apakah SOP-nya dalam menjalankan bisnisnya ini sangat memperhatikan pelindungan data pribadi. Nah, itu juga kita bisa lihat. Kalau sudah SOP-nya sudah ini, apakah SDM-nya itu melakukan keteledoran atau ada kesengajaan? Nah, ini itu sudah masuk ke ranah investigasi. Tapi memang kalau kita bicara kebocoran data itu pasti dari 3 elemen ini. Dari mana dia masuknya? Nah, kalau tentang bagaimana kiat-kiatnya, memang seharusnya setiap pengendali data pribadi mengembangkan inovasi. Jadi mamanya data-datanya tidak dicampur mamanya. Data pribadi dienkripsi, yang lainnya boleh nggak dienkripsi mamanya. Itu jadi ada kiat-kiat yang bisa diterapkan untuk bagaimana menjalankan perlindungan data pribadi. Baik, tapi memang kunci daripada ini adalah manusianya dulu baru teknologi. Manusianya dulu. Baik, terima kasih Pak. Kalau sering kali kan saya perhatikan bahwa pencurian data pribadi itu awal mulanya munculnya lebih banyak dari akibat belanja daring atau belanja online. Melihat hal ini, langkah Kominfo bagaimana Pak? Apakah ada strategi khusus atau bagaimana? Ya, kalau kita mengharapkan, jadi langkah strategisnya pasti kita inginnya segera punya undang-undang ini, karena undang-undang ini menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Kalau mereka melakukan pelanggaran, mereka pun bisa terkena sanksi administratif. Itu juga akan membuat mereka jera karena ada sanksi dendanya. Nah, supaya apa? Artinya mereka dalam jalan bisnisnya selalu meningkatkan keamanan sistemnya. Nah, itu strateginya kita adalah tadi melakukan menuntaskan RUU ini. Kedua adalah melakukan sosialisasi. Jadi harus dua pihak yang kita lakukan sosialisasi, pengendali data maupun pemilik data. Masyarakatnya juga harus sadar. Kan kita juga sekarang lihat mereka kadang-kadang memposting kakaknya di
di mana namanya di Facebook Sosial. ataupun di media sosial. Wah syukurillah telah lahir anak kita namanya bla bla bla, yang diposting adalah kakaknya, dilihatin ya sudah masuk di dalam kakaknya. Mungkin euforia itu yang ingin mereka sampaikan, kebahagiaan yang sangat besar, tapi kadang-kadang kurang waspada bahwa data-data itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niatan jahat. Nah ini mamanya. Jadi ini yang kita juga lakukan. Selain nanti kita menuntaskan RUU ini supaya ada pedoman, kedua adalah melakukan sosialisasi, memastikan semua stakeholder yang terkait pelindungan data pribadi ini menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan itu. Itu jadi masyarakatnya pun juga punya kesadaran yang tinggi terkait data pribadinya. Umpamanya kalau ada orang minta password itu pasti penipu, atau ada orang minta yang namanya OTP itu pasti penipu, karena password dan OTP itu hanya diminta oleh mesin dan dimasukkan oleh kita langsung. Nah ini berarti apa? Perlu dilakukan literasi di masyarakatnya, kita lakukan literasi di pengendalinya, kita lakukan sosialisasi untuk menerapkan aturan yang ada. Ini supaya nanti proses transformasi ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mendapatkan asas manfaat yang lebih daripada proses transformasi ini. Baik, Pak. Saat ini kan memang RUU-nya masih belum disahkan, Pak, ya, masih bersifat rancangan. Namun sebelum adanya RUU pasti sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominfo sendiri, Pak, dalam menangkal penyebaran berita data pribadi. Adakah bentuk kerjasama, Pak, dari Kominfo dari stakeholder lain seperti Polri misalkan atau BSSN dan lain sebagainya? Ada, kita selalu bekerja sama, khususnya untuk Polri, namanya kalau ada terkait kebocoran data. Kalau terkait dengan keamanan cybernya kita, jadi ini kalau ada ada satu kasus kebocoran data, kita masuk, kita melakukan evaluasi terhadap tata kelola pengelolaan data pribadi di institusi tersebut yang kebocoran datanya. Di BSSN akan melihat dari bagaimana sistem keamanan sistemnya. Nah, kalau sudah ada unsur-unsur kejahatan, polisi masuk. Apakah ada unsur kejahatan di sini? Atau memang karena kecanggihan daripada pencurinya? Ya namanya orang punya rumah kan sekarang pencuri. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi semua pasti kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait penanganan perlindungan data pribadi. Nah, sambil menunggu undang-undang ini sebenarnya kami di Kominfo sudah punya aturannya. Itu adalah Permen 20 tahun 2016. Itu pun kami sedang melakukan kajian untuk menyempurnakan. Jadi pastinya tidak ada kekosongan hukum. Namun memang kalau kita punya aturan yang levelnya undang-undang akan lebih kuat. Karena saat ini masih aturannya di level peraturan menteri. Nah itu di situ pun ada kelemahan karena kami tidak bisa mengenakan sanksi administratif berupa denda. Ini pun kami lagi-lagi upayakan untuk merubah PP-nya umpamanya. Tapi sih harapan kami sih nanti segera dituntaskan karena ini bisa menjadi pegangan yang bisa diacu oleh semua stakeholder yang terkait pelindungan data pribadi. Kami pun juga berharap semoga rancangan tersebut bisa segera disahkan, Pak, ya. Ya itu harapan kita semua karena memang tadi saya katakan dalam proses transformasi digital, hal yang terpenting kalau kita lihat di seluruh dunia yang sedang melakukan transformasi digital, yaitu sekarang sudah ada 130 lebih negara yang mempunyai undang-undang terkait pelindungan data pribadi. Karena kalau kita melakukan transformasi digital di mana data-data pribadi kita pasti dipertukarkan tanpa payung hukum yang bagus, itu akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang kira-kira yang kita harapkan itu bisa segera dituntaskan dan ini kan sekarang lagi PPKM, jadi mungkin perlu waktu untuk dituntaskan. Itu kira-kira dari saya terkait perlindungan data pribadinya. Terima kasih Pak Semi, diskusi kita sekarang menjadi semakin menarik Pak ya. Tapi kita akan rehat dulu sejenak, oleh karena itu milenial jangan kemana-mana dan tetap di program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking.